Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu yang sudah menyempatkan waktunya untuk kegiatan presentasi hari ini. Mohon maaf, mungkin tidak bisa maksimal ya, tapi saya usahakan ya sebisa mungkin lah. Saya akan menyampaikan yaitu materi menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif. Menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif. Sebelumnya terpantun buat Bapak Ibu semuanya. Ada yang mau membacakan? Burung merpati terbang tinggi, melintasi awan menuju cakrawala. Selamat datang dalam presentasi ini. Semoga informasi berguna bagi kita semua. Raja ular melintas di hutan. Kepala tegak menembus daun. Terima kasih atas perhatian. Semoga presentasi ini memberi banyak panduan. Terima kasih. Sekarang tepuk semangat. Yes. Nanti bareng-bareng ya. 1, 2, 3. Tepuk semangat. Yes. 1, 2, 3. Se. Yes. Ibu tebak kira-kira gajah. Iya, kita lihat ya. Gajah. Kan zaman modern. Ya, langsung ke materi yaitu konsep inti budaya positif. Yang pertama adalah perubahan paradigma belajar, yang kedua adalah disiplin positif, yang ketiga nilai-nilai kebajikan, dan yang keempat adalah apa Pak Afif? Kebutuhan Dasar manusia. Yang selanjutnya adalah motivasi perilaku manusia, posisi kontrol serta keyakinan kelas. Terus yang terakhir adalah segitiga restitusi. Untuk selanjutnya adalah pembelajaran dengan paradigma baru. Apa itu? Yaitu pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, sehingga para peserta didik belajar sesuai kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Selanjutnya yaitu miskonsepsi tentang teori kontrol yang selama ini mungkin Bapak Ibu semuanya lakukan, termasuk saya. Yang sering dilakukan ini ilusi guru mengontrol murid. Biasanya guru senangnya ngontrol. Apa ya. maksudnya? Tahu maksudnya? Terus ilusi berikutnya bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Jadi ketika kita punya ilusinya itu kalau sama anak itu sukanya mengontrol, anak itu kalau misalkan ditumbuhkan rasa bersalah pasti ya manut, ya kan? Padahal kan harusnya nggak seperti itu. Selanjutnya adalah ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Yang terakhir, ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Padahal anak-anak kan nggak boleh seperti dikontrol seperti itu, kita nggak boleh. Maka selanjutnya adalah perubahan paradigma stimulus respon teori kontrol atau teori pilihan. Siapa sesungguhnya yang memiliki kontrol? Kalau dalam pembelajaran kurikulum
tidak bisa. Karena semua orang itu punya pemikiran sendiri. Kita berusaha memahami pandangan lain tentang dunia. Itu kebalikan dari stimulus respon, yaitu teori kontrol atau pilihan. Selanjutnya adalah perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Jadi kadang kita lihat anak kita berperilaku nakal, berarti anak itu ya nakal seperti itu, padahal kan tidak, yaitu bahwa semua perilaku memiliki tujuan. Anak itu melakukan hal seperti itu kenapa? Jadi sebagai guru itu harus tahu. Terus orang lain bisa mengontrol saya, sebenarnya kan nggak boleh. Hanya Anda yang bisa mengontrol diri kita sendiri. Terus pemaksaan adalah ada pada saat bujukan gagal. Jadi ketika dibujuk, anak itu dibujuk tapi gagal, ya kita paksa anak itu harus seperti kita. Padahal kita bisa punya jalan lain, yaitu kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Selanjutnya adalah model berpikir menang atau kalah, yaitu model berpikir menang dan menang. Jadi tidak ada istilah kalah. Ya, menangnya dalam hal yang positif. Disiplin positif. Disiplin positif itu berasal dari bahasa Latin, yaitu disiplin, disiplina itu bahasanya, yang artinya adalah belajar. Jadi selama ini kita tahu bahwa disiplin itu artinya apa? Disiplin itu kan mematuhi aturan ya, kalau prasangka kita loh. Padahal arti disiplin sendiri itu adalah belajar. Makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid Socrates dan Plato. Terus disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Namun dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau kita capai suatu tujuan yang mulia. Selanjutnya adalah merdeka. Menurut Ki Hajar Dewantara, merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Jadi ketika kita masih berpikiran kaku, ya, saya sendiri juga kaku orangnya, itu kita harus bisa merubah dari diri kita sendiri dulu, baru kita bisa merubah murid kita. Untuk selanjutnya adalah nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai yang disepakati bersama lepas dari suku, bangsa, agama maupun latar belakangnya. Yang pertama adalah profil pelajar Pancasila, yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan seterusnya itu sampai kreatif. Terus setiap perilaku atau perbuatan memiliki suatu tujuan. Pasti, karena kita melakukan sesuatu kalau nggak punya tujuan ya sia-sia. Terus yang terakhir adalah dengan mengaitkan nilai-nilai kebijakan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun, sehingga menggerakkan motivasi diri untuk dapat mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Selanjutnya kita senang-senang dulu ya. Ayo semuanya berdiri.
dasar yang pertama adalah bertahan hidup. Apa yang membuat manusia itu bertahan hidup? Mas? Iya. Dan ya 5 kebutuhan pokok dasar, yaitu kasih sayang dan rasa ingin diterima. Semua murid kita itu pengennya disayang. Itu lihat saja kalau kelas 1, pengennya mesti mendekati gurunya. Iya, seperti itu. Terus selanjutnya adalah penguasaan. Jadi semua anak itu semuanya pada dasarnya pengen semuanya apa-apa serba bisa. Tapi karena ada mungkin kurang kurang dukungan dari keluarga, jadi ya seperti itulah perkembangannya. Guru yang mempunyai tugas di sekolah itu harus bisa mengarahkan untuk kebebasan juga. Jadi anak-anak itu tidak ingin ditekan. Jadi senangnya itu sesuai apa yang dia pikirkan dia dilakukan, kayak gitu. Padahal mereka belum tahu konsekuensi yang harus diterima. Terus kesenangan, anak-anak itu pada dasarnya pengen selalu gembira atau senang, yaitu bermain, humor, antusias ataupun lari-lari atau yang lain seperti itu. Untuk selanjutnya yaitu motivasi eksternal yang tumbuh. Yang pertama adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Biasanya anak itu ketika tidak pengen dihukum ya melakukan segala sesuatu yang bagi dia itu ya bagi dia itu benar, kayak gitu loh. Tapi kenyataannya harus perlu dibimbing. Terus untuk mendapatkan imbalan dari orang lain. Anak-anak itu ketika disuruh ataupun misalkan bukan disuruh namanya diberi tugas, itu kalau kelas rendah terutama pasti pengennya mendapat nilai atau penghargaan. Penghargaan itu tidak hanya cuma sekedar nilai dalam wujud angka gitu ya. Kadang mereka diacungi jempol itu udah bangga banget, senang banget seperti itu. Untuk selanjutnya yaitu motivasi internal, yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dengan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Kebanyakan anak-anak kalau ditanya pengen jadi apa? Dokter. Nah, tapi ketika mereka pengen jadi dokter karena memang tidak ada yang mengarahkan misalkan ya, itu ya belajarnya seenaknya kayak gitu. Jadi guru itu tantangannya luar biasa untuk menumbuhkan motivasi baik dari dirinya ataupun dari lingkungan seperti itu. Untuk selanjutnya yaitu perbedaan hukuman, konsekuensi dan restitusi. Nah ini biasanya Bapak Ibu masuknya itu yang kemana coba? Kalau setiap harinya hukuman tidak terencana atau tiba-tiba. Bocah, ya kan seperti itu biasanya. Jangan seperti itu, nggak boleh. Kayak gitu kan. Awas lu nanti dihukum. Biasanya para anak-anak itu nanti dimarahin gitu kan. Terus kalau konsekuensi itu biasanya anak diarahkan ini loh, kalau misalkan kamu melakukan seperti ini, kamu telah terus, kamu pasti akan ketinggalan pelajaran seperti itu konsekuensi. Untuk restitusi itu menemukan kesalahan dan jawaban dari apa yang sudah dilakukan oleh anak. Ini yang paling susah di restitusi. Kadang kita waktunya itu yang terus terang kalau kita mengadakan restitusi itu biasanya waktu. Karena biasanya itu pelayanan individual. Kalaupun bareng-bareng itu juga karena anak kan berbeda-beda seperti itu. Mungkin selama ini kita sadari ataupun tidak kita sadari, guru itu kebanyakan masuknya ke apa? Ke penghukum. Iya, anak itu biasanya. Iya, jadi kita itu sebagai hakim. Mudah-mudahan dengan ini kita bisa berubah lah sedikit. Ini 5 posisi kontrol guru. Ini, ibu mau pilih yang mana ini, bapak sama ibu? Susah ya? Manajer.
sini loh bro. Pemantau, melihat dari jauh kondisi anak bagaimana. Terus penghukum, oh, kamu yang salah, kamu ya harus seperti ini, gitu kan. Terus kamu tidak pakai kaos kaki ya, kamu harus apa? Push up 5 kali, itu penghukum. Membuat rasa bersalah. Kamu kalau seperti itu apa nggak kasihan sampai ini, gitu itu bersalah. Kalau teman, ya kita rangkul. Kalau pemantau ya kita lihat dulu. Terus kalau manajer kita kelola. Untuk selanjutnya yaitu contoh penerapan 5 posisi kontrol guru. Kasusnya yang pertama adalah siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera. Ini bagiannya siapa ini ya? Pakai anak. Nah ini hormat bendera selama 1 jam gara-gara berangkat siangan atau tidak pakai atribut. Iya, nggak pakai kaos kaki dihukum berapa? 1 jam. Dulu saya pernah seperti itu waktu saya SD ya, suruh hormat di bendera. Awal-awal jadi guru saya juga ikut-ikutan. Nggak tahu kalau bapak ibu seperti itu apa enggak. Nah terus posisi kontrol berikutnya yaitu membuat rasa bersalah. Berapa kali ibu atau bapak harus memberitahu kamu selalu aja mengecewakan ibu atau bapak. Ini posisi membuat rasa bersalah. Itu berkesan banget kita sendiri ketika diperlakukan seperti itu masih ingat beberapa tahun kemudian seperti itu. Saya sendiri dulu pernah melakukan kesalahan tidak mengerjakan PR. Itu masih ingat betul dalam pikiran itu suruh apa? Dulu kan kursinya panjang ya, sama mejanya panjang, itu suruh itu merangkak sana seluruh muteri itu bangku dulu seperti itu. Masih ingat sampai sekarang, itu kelas 4 SD sampai sekarang masih ingat. Iya. Gurunya udah pensiun dini dulu, udah jadi pengusaha. Tapi itu memang banyak dilakukan guru-guru yang dulu seperti itu. Terus selanjutnya kasus yang berikutnya adalah siswa tidak memakai atribut. Tadi sudah ya? Sudah. Oh ini tadi masih yang tadi. Ini. Ayo dong ikuti aturan sekolah atau tolong bantu ibu atau bapak ya sekali ini. Ya sudah, tidak apa-apa, lain kali jangan sampai berbuat seperti ini lagi. Ini sebagai kontrol teman. Selanjutnya adalah kamu sudah melanggar peraturan sekolah. Kamu tahu konsekuensinya. Setelah upacara kamu beli atributnya ke koperasi dan jangan diulangi lagi. Ini pemantau. Jadi melihat dan mengarahkan, itu pemantau. Untuk selanjutnya yaitu sebagai manajer. Apakah kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahanmu? Ini jarang sekali. Jarang. Tapi harusnya dilakukan. Seperti itu tadi Pak Afif ya. Jadi guru itu sebagai seorang manajer. Jangan manajer tapi manajer yang penghukum seperti itu. Sepil gurunya dong. Janganlah. Karena kadang kita juga. Nah sekarang saya ingin tanya ya sama Bapak Ibu semuanya, coba kita bareng-bareng ini posisi kontrol apakah? Nah saya kecewa sekali dengan kamu itu apa? Rasa bersalah. Iya bagus. Tepuk tangan. Untuk selanjutnya, kamu tidak pernah benar melakukannya. Penghukum ya? Betul? Penghukum atau rasa bersalah? Bu, rasa bersalah. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Hukum dong. Rasa bersalah. Bersalah? Iya. Kalau mandiri kalau Bu. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Ya, begitu ya. Untuk selanjutnya yaitu ayo lakukan demi bapak ibu atau teman. Terus selanjutnya nih, kamu tidak pernah mendapat nilai jika tidak mengerjakan tugas. Ngancem nih. Ngancem nih.
pembentukan peraturan kelas. Ya, keyakinan kelas adalah nilai-nilai dan prinsip bersama yang membentuk budaya positif di kelas, seperti rasa hormat dan dukungan. Sedangkan itu peraturan kelas adalah aturan konkret yang mengatur perilaku siswa untuk menjaga keteraturan seperti datang tepat waktu dan berbicara sopan. Keyakinan kelas mendasari penyusunan peraturan kelas. Jadi kita itu harus membuat keyakinan kelas dulu, baru membuat peraturan kelas. Di kelas Bapak Ibu sudah ada ya peraturan kelas? Apa langsung dibuat tanpa keyakinan dulu dengan seluruh warga kelas? Ada kesepakatan. Bedanya apa Bu? Antara peraturan kelas dan Keyakinan. ya. Kan keyakinan itu yang mendasari peraturan. Jadi keyakinan dulu kita buat satu kelas, baru kita buat peraturan dengan kesepakatan bersama, seperti itu. Untuk selanjutnya yaitu pembentukan keyakinan kelas. Yang pertama adalah bersifat abstrak. Abstrak itu apa Pak Yana? Tidak. Terus berupa pernyataan universal atau umum, dibuat dalam pernyataan positif sedikit saja agar mudah diingat. Jadi buatnya jangan terlalu panjang. Misalkan datang tepat waktu. Terus apa? Kira-kira apa lagi? Kalau buat kesepakatan kelas itu loh. Yang bisa dilakukan murid. Iya, jaga kebersihan. Selalu bahagia Bu. Ya, selalu bahagia boleh. Terus sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah sehingga mudah diterapkan. Jadi kalau lingkungannya seperti ini kan sudah bagus ya. Itu misalkan jangan coret-coret meja seperti itu bisa. Terus semua warga sekolah ke warga kelas dilibatkan saat membuat keyakinan kelas. Jadi semuanya harus berpartisipasi. Bu, kalau kelas 1 gimana? Kelas 1 juga bisa. Kan kita buat dengan kata-kata yang mudah. Iya. Terus rancangan tindakan dalam pembentukan keyakinan kelas. Ini yang saya buat ya, kelas buat. Terus ini anak dilibatkan ini. Tuh. Terus guru merangkum kesepakatan kelas untuk dijadikan sebagai keyakinan kelas. Jadi dibuat kesepakatannya terus dijadikan menjadi keyakinan kelas. Itu juga harus kita sosialisasikan dengan guru-guru yang lain, terutama guru mapel. Jadi biar guru mapel ketika masuk kelas juga tahu. Kalau bisa malah dilibatkan, memang harus dilibatkan ya. Sebenarnya kalau ketika membuat peraturan kelas, guru mapel itu harus dilibatkan. Ini kesepakatan, saya kasih contoh kesepakatan yang ada di kelas 5. Ini kehadiran siswa harus datang tepat waktu. Terus ada partisipasi setiap pembelajaran, itu ada. Ada ya di kelasnya Bapak Ibu ya? Ada. Kalau nggak ada dibuat. Terus ini untuk keyakinan kelas, ini yang mudah diingat, ini yang sudah jadi ini seperti ini. Jadi singkat, padat, mudah diingat. Untuk selanjutnya adalah refleksi kegiatan untuk hari ini. Monggo Bapak Ibu, saya kasih sticky note. Silakan jawab ya Bapak Ibu. Dibantu Pak Yana. Refleksi kegiatan untuk hari ini. Yang nomor 1 adalah peristiwa apa yang baru saja Anda alami. Yang kedua, perasaan apa yang muncul setelah mengikuti kegiatan ini. Terus yang ketiga, pembelajaran apa yang didapat dari kegiatan ini. Terus yang keempat adalah bagaimana penerapan setelah mengikuti kegiatan ini. Monggo Bapak Ibu tuliskan, nanti dikumpulkan.
presentasi kegiatan untuk hari ini. Ya sudah, kalau sudah selesai dikumpulkan sini. Sudah ya. Pak Sakit, mohon bantuannya untuk mengambil jawabannya. Waktu dia setelah Nanti setelah ini Bapak Ibu mengisi daftar hadir ya. ditempel apa di Dikumpulkan saja nanti biar buat rangkuman. bagaimana penerapan bocan coy iya baik lebih mulai ngene baik Bang yuk Monggo Pak Sakit diambil saja sudah selesai. Iya udah ambil aja. Ya. Ya, terima kasih. Ya, terima kasih. Jadi untuk kegiatan hari ini ada yang jawab senang ya, yang belajar restitusi yang pertama, yang kedua perasaannya senang, yang ketiga mendapat ilmu, dan yang ketiga, yang terakhir, yang keempat akan menerapkannya di kelas. Ini yang kedua juga jawabannya sama, hampir sama ini, kompak banget. Sehati Ya, yang hanya sangat apa ini? Ya. Selanjutnya menerapkan budaya positif untuk semua guru mendapat pembelajaran bermakna ya. Terima kasih. Ternyata 1, 2, dan 3 ini hampir sama nih jawabannya. Ya, terima kasih untuk Bapak Ibu semuanya. Saya kasih pantun buat Bapak Ibu semuanya untuk penutup hari ini. Mau dibaca bareng-bareng? Oke. Bareng. Yuk, 1, 2, 3. Burung pipit terbang sawah, mencari makan di pagi hari. Terima kasih atas kehadirannya. Semoga presentasi ini memberi